Ada. Iya. Pas luas ya. Kontor gajah nggak ada. Siapa juga? Kami udah hampir setengah jam di PR Indonesia Jawa. Kontor manusia. Nggak kencing mesti dangkal kan. Kalau udah enak aja dia kencing gitu. Itu Pak Jo, itu yang kali itu kadang paling berat. Kalau yang manusia kita dangkal kan nama manusia. Tapi kontrol sebabnya kenapa sampai kontrol kuda itu yang paling gede? Sebenarnya kuda itu ngambil kontrol gajah. Waktu Nabi Nuh menaikkan semua binatang ke atas bahtera, semuanya dicopot, dimasukkan dalam peti, supaya jangan sampai terjadi ledakan penduduk di atas bahtera kan. Nah, setelah air bah surut, bahteranya kandas di kaki gunung Ararat, Nabi Nuh turun duluan, bawa kotak itu. Kota itu saya buka kunci kembali. Taruh di sini ya. Terus dia bilang, silakan ambil kontrol masing-masing. Udah cepat Kuda lari. yang paling kencang diambil punya gajah. Gajah kan agak lambat. Amin. Yang paling konyol kan bebek. Dia disekenam nggak bisa terbang, jalan juga pelan. Ya, sudah kehabisan dia. Nabi Nuh kasihan, dia ambil obeng, dia copot satu skrup, dia pasang Nuh. Gitu ceritanya kenapa sampai. Jos. Per tau ini. Skrup. Iya per. Jadi cerita tentang tanah ini tidak ada masuk dalam buku YW. Makanya kemarin Pak, untuk sama-sama mau bahas. Orang ini kan kadang-kadang mau menggali sejarah Kuala Lumpur, ya, latar belakang Kuala Lumpur dan sejarah Kuala Lumpur. Tapi bukan pada orang yang betul-betul memahami dengan Kuala Lumpur. Pertanyaan seharusnya lebih ditujukan ke kuda, ditanyakan sama gajah. Tentang gajah itu besar, ya. Orang abang dulu nggak ikut nulis. Bukan nak tulis tulisan, kami memang nggak nulis. Ini yang beliau Pak Cis Wangko tulis, Pak Nas tulis. Nah, ini kan ada opini-opini ya Pak. Tapi kadang-kadang ini digenser, disortir. Buku kan betul. Semai di topnya. Dua buku yang keluar satu pun tidak benar. Dua buku yang keluar satu pun tidak benar. Halo. Dua buku yang keluar satu pun tidak benar. Hah? Sudah dipegang janji kan? Bisa Saya saya buktikan, oke, buka aja sejarah sedikit. Saya tidak baca buku, saya baca sejarah itu, saya duduk. Saya lihat ke laut, saya langsung bercerita tentang riwayat Kuala Lumpur. Kalau mau nak yang kayak saya ngomong nanti boleh dituntut saya. Boleh apa emang? Sedih dulu Pak Jos, waktu masuk kemari tidak bisa lewat mobil kemari. Lewat sungai dulu mengadakan aksesnya. Kebetulan habis tsunami, saya sebelum tsunami ada kapal mesin itu 4 unit, dua ditelan tsunami, 2 sisa. Sumpah ada sisa kan? Ya, yang sisa itulah, ya. Di saat orang EU mengadakan asesmen ini sempat ditanya berapa, saya bayar 1 hari nafsa. Rencana EU kan ingin membantu juga Kuala Lumpur. Ini yang saya miliki inilah yang bisa saya kasih. Benar Pak? Tapi di saat yang merahnya sudah nampak, yang putih itu tidak ada lagi. Oke, simpan dulu itu Bang nanti malam. Itu kan udah aku bilang ini ada 3 masalah yang campur aduk. Ya ini sebagai ini saya gini, yang mungkin undang-undang kayak di sini di kepala saya. Mungkin ubun-ubun ya. Saya surhat dulu supaya nanti ya bisa nanti kita beri satu. Nah, buku itu bagus, kan cuma ada yang terlupakan. Banyak, Ada banyak terlupakan. Saya pun sama Pak Jos pernah saya kasih tahu. Ada yang terlupakan, beberapa terlupakan. Gampang bikin edisi kedua. Enggak, sebenarnya bukan. Yang terlupakan memang terlupakan, tapi jelas yang kenyataan jadi yang dilupakan, bukan malahan di balik faktanya. Yang seharusnya minum air teh ternyata Bagaimana dikasih si air. Putu sebagai editor bisa sengaja melakukan hal itu? Itulah Mana dia tahu? lantaran yang dikedepankan di dalam NGO ini ialah informasi. Laporan yang diutamakan, bukan pekerjaan di lapangan yang sebenarnya yang dituntut. Laporan. Asal bagus laporan ya wes. Hari ini Pak Jos minum teh, ya. Biasanya Pak Jos minum teh 2 gelas besar. Datang saya ke luar negeri sama beliau ini minta. Itu ada saudara saya yang di Indonesia minta kebutuhannya ini teh. Dikasih lama teh nih, yang saya kasih nampak botolnya besar. Begitu nih Pak Jos. Ternyata tehnya gelasnya kecil. Waktu ditanya sama nanti audit, udah kasih teh? Udah.
Kan tidak ditanya sebesar mana gelasnya, kan ditanya lagi. Gampang urusan aku kan. Makanya dari sini segini sampai sini, segini sampai sini, segini lagi. Makanya kesannya kalau menurut saya tidak lebih menjual kesengsaraan dan kemiskinan masyarakat Kuala Lumpur demi kepentingan diri sendiri. Siapa orangnya? Siapa yang makan cabai itu yang pedas kan? Yang nak makan ngapain? Kayak Pak Azhar nak makan apa ya? Slow aja ya, netral. Kayak saya bilang Pak Edu. Itu sudah sampai ke Sen Edi. Di Gondrong. Ngomong gitu aja sekitar dari jam 12 sampai jam 5 pagi kurang 15 dia pulang dari rumah. Iya betul. Udah banyak lah sampai dengan tadi. Tempat saya pegang tangan, betul kita buktikan kebenaran pegang tangan. Saya mau bersanding dengan Anda. Tapi kalau sekedar informasi, lebih bagus kita bertanding. Walaupun Anda Esa, saya tidak punya detail, kita berhadapan. Anda apa-apa, saya siap. Atau bikin buku sendiri juga. Sejarah Kuala Lumpur. Gini, Sejarah bagaimana Bang? kalau umpamanya diterbitkan oleh Nasihin dan Saiful, tidak kemasyur. Kalau seandainya, Bisa. dia terkenal. Bentar dulu. Bisa. Tapi kalau ditulis oleh profesor, dokter, lulus, masyur. Walaupun dinyatakan salah. Ada yang profesor dokter di situ, adanya Putu. Nah, itulah pengertiannya Pak. Itu bukan yang sebenarnya yang Nah, itu sudah tidak berlaku sekarang. Kalau Pak Jos mau. Nah, ini saya koreksi aja. Di Jogja teman saya itu yang menerbitkan buku tentang marxisme juga tidak dapat apa penerbit dari kalangan press apa. Jadi cari saja teman-teman JST bikin. Sekarang nggak perlu lagi taping, nggak perlu lagi CV. Jadi kalau bikin lagi misalnya penerbitnya ya namanya apalah, Botol Gajah misalnya. Bisa dia. Pak Jos, sebelum ini diterbit, dulu semasa ke Elia dulu. Kami pernah menulis Elia Yaki yang dari Jogja dulu. Manusia yang pertama kali bergabung dengan DIU waktu masa emergency. Yang orang Flores itu. Dan nanti saya kasih nomor HP-nya kalau perlu ya. Kami Kami udah pernah kami menulis bukunya sama beliau. Judul buku yang pertama Berperahu ke Desa yang Hilang, satu judulnya. Yang kedua Desa Pendamping Kuala Lumpur. Yang ketiga Menyelam Kasar di Tunisia. Yang keempat banyaknya anjing-anjing berkeliaran di Sereningka. Nah, disitulah yang mungkin saya berharapan mungkin kemarin ada beberapa tokoh dan dengan banyak tulisan yang saya buktikan. Kok kasar kali judulnya ya? Itu buku atau 3 artikel? Macam artikel lah, belum menjadikan buku lah. Lantaran belum ada SH-nya, belum ada profesornya di situ, belum ada stempelnya. Sehingga buku itu saya bagi ke barak-barak yang kami fotokopi, sehingga masyarakat senang membaca. Kenapa dia sangat senang membaca? Memang itulah realita yang dia alami. Kasihlah ke kami. Nah, moga-moga aja lah. Hah? Moga-moga aja lah saya kasih. Semoga-moga masih ada. Masih ada akhirnya. Tapi kalau betul-betul mamanya ya, pakai vulgari yang sekarang, semasa Nasihin kita ambil, semasa yang baru kita ambil, masa Saiful kita ambil, semasa sebelum Sami dan semasa Sami kita ambil. Nanti baru kita buat studi pertandingan. Masa sebelum Saiful berarti sebelum Senin. Iya. Lahirnya, nah keluarnya uang untuk desa Kuala Lumpur pembangunannya semuanya karena ada latar belakang Kuala Lumpur, betul nggak? Seandainya dalam proposal yang diajukan ke donor tanpa ada latar belakang Kuala Lumpur, bisa kaya nggak? Gini kata orang. Walaupun nggak donor, secara realita Bapak bisa memprediksinya, nggak bisa menilainya. Tanpa ada sebab apa? Kalau kamu pakai kata yang kasar tadi, menjual kemiskinan, banyak kemiskinan di Aceh yang bisa dijual, bukan hanya Kuala Lumpur. Makanya saya bilang, sekarang berlaku di Aceh king of king, raja di raja. Yang pertama ada kita lihat, oh ini dewa ya, ternyatanya buaya yang datang. Ini kenyataan Pak. Mana pisang gorengnya lagi Bapak Ulama? Tengku. Lagi pisang gorengnya. Mie makan? Indomie? Bisa. Oke, buat Indomie. Mak Delima, Indomie. Ini demi kau ini aku langgar pantang. Ya? Demi Pak Jos pun aku nak jadi pulang dulu untuk jumpai anak aku. Buat 8 ni mereka kan. Buat 8 mereka.
Boleh paham nak pada jujur lah bahasa botak yang dia yang tak pegang. Sudah. Hah? Mak bang mau tembang ke baru. Hah? Mak bang kan ke baru. Dah, anjir lain ngok lain ngok kan. Mau pio he. Ini kok di rumah saja. Kadang-kadang demi kawan lama. Dia pergi juga orang bayar tu botak tu. Betul. Kayak gini baju pada. Orang-orang tidak akan hidupnya. Kata apa kan? Bakar dia. Bayangan lab 7,5 saja. Ini bayangan yang kali. Jadi nyo 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Punya 8 mati pada. Hanya kira. Itu segi modal kalau lab 7,5 kita itu dia bayar motor kan. Ayo kan. Enggak, pada ucap sama enggak. Kenapa aku enggak bawa ya? Aku sih udah lupa. Kalau enggak lihat tulisannya terus mana ya? Gimana yang terjadi distorsi yang paling dahsyat? Yang paling menyakitkan. Iya. Bukan dahsyat lagi, menyakitkan. Iya. Macam kita nanam sapi, Pak. Macam kita nanam sapi. Misalkan buka hutan, kita menggali tanah ya. 55 itu. Pagar. Itu Pak. Hah? 55. Tapi di saat panen itu yang nampak foto orang lagi metik, foto lagi orang hitung uang. Itu yang menyakitkan yang gali tanah ini, yang menyangkul tanah. Tapi tantangan yang menyangkul tanah ini udah pernah berpesan. Hei kawanku, sahabatku, jangan pernah menyesal setelah berbuat baik ya. Pegang tangan sama-sama gini. Rapatkan bahu kita, oke. Itu bagi yang sanggup tahan, yang tak sanggup tahan memang macam sipol. Orang yang sanggup Saya sipol bukan Gus Dur. Kalau Gus Dur mengatakan berbahagialah mereka yang fitnah di bumi karena mereka akan mendapatkan pahala di surga. Cuma sering kita Tapi dipikir kalau saya gini lah, kalau saya berpikir surga neraka, dunia ini yang jangan. Antara dalam agama kami, Tuhan mengatakan baik kamu lakukan baik juga balasannya. Itu kunci yang kami pegang. Yang kedua, barang siapa yang semata-mata pekerjaannya di dunia ini mengharapkan surga daripada Tuhan, oleh Allah, itu cuma neraka jahanam tempatnya. Dan Allah tidak pernah minta. Kamu sudah saya kasih nyawa, sudah kasih hidup, mana? Bayar sana. Karena Tuhan Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha di atas segala-galanya, tidak ada perbandingan di dunia ini. Maka untuk apa kita ragu dengan kebaikan ataupun yang kita lakukan dunia ataupun kejahatan? Kejahatan ya, kehancuran yang kamu dapatkan. Kebaikan, tentu kebahagiaan yang kamu peroleh. Itu aja pegangan kita. Kebahagiaan yang bentuk kayak mana? Dan tahu tidak ada satupun manusia di dunia yang sudah pernah lihat surga kayak mana, surga kayak mana neraka. Makanya kasih laporan kembali kan, pulang ke surga demikian. Makanya kami pun yang berbuat kemarin tidak semata-mata di sunannya, maka mulai surga. Aku percayalah itu. Mungkin cuma orang-orang yang konkret. Kemampuan memoriku terbatas, sudah hampir mendekati batasnya. Enak sekali saya bawa buku. Dimana tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi menghitung memori manusia. Aku bisa. Kalau aku udah mulai pusing-pusing berarti sudah melewati. Itu bukan memori kalau menurut saya tuh. Baterainya. Oh, baterainya ya. Itulah kayak kemarin tuh permasalahan yang di Kuala Lumpur dengan adanya penculikan rakit. Yang konsep dari mantan jam itu pertama dia mengambil ya juru remote. Dia memegang remote control. Setelah dia pegang dan dia ambil remote control, terus baru dia pegang robotnya. Di keluarnya baterai